pagi semuanya. Apakah suara saya jelas, teman-teman? Jelas, Kak. Oke. Jelas, Kak Edi. Baik, saudara, hari ini kita mau melanjutkan pembahasan kita tentang bagaimana kita bertumbuh sebagai Kristen orang muda. Nah, saudara, kita harus mengikuti pola pertumbuhan jemaat, pola pertumbuhan orang Kristen seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Nah, kita sudah membahas tentang bagaimana kita bertumbuh sebagai Kristen anak. Nah, setelah kita mengerti, saudara, kita sekarang akan beranjak bertumbuh sebagai Kristen orang muda. Nah, bagaimana kita bertumbuh sebagai Kristen orang muda? Nah, kita baca ayat ini, saudara. Di dalam, saudaraku, ayat yang ke-14 bagian C aja, dikatakan begini, "Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat." Nah, kalau kita lihat, saudara, di sini, ya, apa yang saudaraku menjadi fokus buat orang Kristen muda? Nah, di sini dikatakan, saudara, orang muda itu mulai Tuhan izinkan dia diperhadapkan dengan yang jahat. Next, kita lihat, saudara. Nah, jadi waktu kita Kristen anak-anak, saudara, Tuhan belum izinkan kita menghadapi tantangan yang berat, ya, karena kita masih Kristen anak. Ya, kita seperti layaknya bayi atau anak-anak yang tidak mungkin orang tuanya biarkan dia menghadapi tantangan yang berat. Ya, dia belum siap. Tapi kalau kita udah Kristen orang muda, kita mulai dilatih oleh Tuhan supaya kita bisa menghadapi musuh-musuh kita. Nah, kita tahu musuh kita adalah dosa, ya, dunia ini, setan, dan kedagingan. Nah, semua ini, saudara, akan membawa kita, ya, kita diperhadapkan dengan kejahatan atau si jahat, ya. Nah, tapi saudara, di sini luar biasa, Tuhan melihat orang Kristen muda ini, dikatakan kamu telah mengalahkan yang jahat. Nah, di mata Tuhan, saudara, orang Kristen muda ini, Tuhan melihat dia sebagai pemenang. Karena Tuhan pakai kata kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi saudara, ya, kalau kita telah mengalahkan yang jahat, artinya ada jaminan kemenangan buat Kristen orang muda, saudara. Kita bukan pecundang, kita adalah orang-orang yang menang. Kenapa? Karena kalau saudara baca konteksnya dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, dikatakan karena semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia ini. Inilah yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi saudara, ya, kita harus punya iman bahwa kalau kita udah lahir dari Allah, kita mengalahkan dunia ini. Tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Kita adalah pemenang. Kita pasti bisa mengalahkan yang jahat. Nah, ini yang pertama mesti dilihat oleh orang Kristen muda. Ya, jadi kalau kita, saudara, sudah lihat ini, saudara, barulah kita bisa mengalami kemenangan. Nah, sekarang langkah-langkah apa yang harus kita lakukan supaya kita jadi pemenang? Nah, kita lihat berikutnya, saudara. Ada dua hal yang kita mesti praktekkan. Dua prinsip yang kita mesti praktekkan. Yang pertama, saudara, kalau kita mau mengalahkan kejahatan, maka yang pertama, firman harus berdiam di dalam kita. Ya, firman. Sebab dikatakan orang muda itu, apa katanya tadi? Firman Allah berdiam di dalam kamu. Dan kamu telah mengalahkan yang jahat.
Ya. Nah, firman di sini apa, Saudara? Nah, firman ini tentunya kita tahu adalah Kristus sendiri. Kristus adalah firman. Sang firman itu telah berdiam di dalam diri kita. Kalau firman berdiam dalam diri kita, Saudara, kita mempunyai benih ilahi, maka kita lahir baru. Nah, maka Saudara, hal itulah yang menjamin kita memiliki kemenangan. Karena Kristus berdiam di dalam kita. Firman berdiam di dalam kita. Nah, tapi ini juga bisa berbicara tentang perkataan-perkataan Kristus, firman-Nya Kristus berdiam di dalam diri kita, Saudara. Nah, ini sama seperti Saudara perumpamaan pokok anggur, masih ingat Saudara? Nah, kita adalah carang-carangnya. Nah, Tuhan bilang begini, Saudara, jikalau engkau berdiam di dalam aku, dan firman-Ku di dalam engkau, maka engkau akan pasti berbuah, pasti, Saudara. Ya, kalau kita biarkan firman, perkataan Kristus berdiam dalam diri kita, ya, dan kita berdiam dalam Dia, maka kita nggak usah ngeden, pasti kita berbuah, pasti, Saudara. Dan kita bisa mengalahkan kejahatan. Buah roh pasti akan muncul dalam diri kita. Kalau buah roh muncul, Saudara, buah daging itu mati. Perbuatan-perbuatan daging mati dalam diri kita. Jadi, Saudara, kita mesti mengandalkan firman Tuhan yang berdiam di dalam kita. Itu yang dapat memberi kita kekuatan mengalahkan yang jahat. Nah, sama juga Yakobus menyampaikan hal yang sama. Yakobus 1:21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Ya, jadi kita mesti buang ya segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Kemudian apa, Saudara? Nggak cukup kita hanya membuang, tapi kita mesti terima ya dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hati kita, yang berkuasa menyelamatkan kita, menyelamatkan jiwa kita. Nah, Saudara, bukan cuma kita membuang kejahatan, kita harus menerima dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hati kita. Ya, nah ini sama kayak tadi. Ini bisa berbicara tentang Kristus yang sudah ada di dalam diri kita, Saudara. Sejak kita lahir baru, Kristus sudah ada di dalam diri kita. Ya. Nah, juga berbicara tentang firman Tuhan. Ya, kita saudaraku mesti menerima firman Tuhan di dalam hati kita. Ya, nah firman yang tertanam di dalam hati kita itulah yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Wow, ini dia Saudara. Mari kita sama-sama Saudaraku praktekkan ini. Ini langkah yang pertama buat orang Kristen muda. Ya, kalau kita mau menang, kita harus izinkan firman berdiam di dalam kita. Ya, bukan hanya nempel tapi berdiam, ya, menyatu dengan kita. Kita menunggal, ya, menyatu dengan firman itu. Baru firman itu ada kuasanya menyelamatkan jiwa kita. Nah, Saudara, itu hal yang pertama. Nah, yang kedua, Saudara, kita lihat bagaimana kita bisa mengalahkan kejahatan sebagai Kristen orang muda. Nah, yang kedua, katanya apa tadi di dalam 1 Yohanes pasal 2:14 bagian C, dia bilang, dan kamu, apa katanya, karena kamu kuat. Ya, jadi Tuhan bilang, kamu kuat. Nah, Saudara, kita bagaimana bisa menjadi kuat? Nah, ingat Saudara, ya, kita nggak boleh mengandalkan kekuatan fisik kita, kekuatan manusiawi kita. Kita hanya bisa menjadi kuat ya kalau kita mengandalkan kasih karunia Allah. Makanya Paulus bilang begini, jadilah kuat
oleh kasih karunia. Jadilah kuat di dalam Kristus. Ya, beberapa kali dia sebut ini, ya. Kita mesti menjadi kuat dalam kasih karunia. Nah, bagaimana kita menjadi kuat dalam kasih karunia, saudara? Nah, kita mesti paham, saudara, tentang kasih karunia. Banyak orang berpikir, saudara, ya kasih karunia itu, ya pokoknya kita bisa alami kapan aja, di mana aja, ya dan otomatis. Kita nggak usah bikin apa-apa, kasih karunia nanti datang kepada kita. Jadi kita diam-diam aja, nanti kasih karunia mengalir datang kepada kita. Kita berubah sendiri. Kita bisa mengalahkan kejahatan. Nggak begitu, Bung. Ya, nggak begitu. Ya, supaya kasih karunia mengalir dalam hidup kita, datang kepada hidup kita, kita mesti menggunakan sarana-sarana kasih karunia. Gunakan salurannya. Nah, kasih karunia itu ada salurannya, saudara. Kalau salurannya kita nggak pernah gunakan, sarananya kita nggak pernah gunakan, kita nggak otomatis ngalamin kasih karunia. Enggak, saudara. Ya, jadi makanya kita mesti gunakan sarana kasih karunia. Ya, nah sarana kasih karunia itu apa? Hal-hal yang melaluinya kasih karunia Allah diberikan. Ya, nah saya kasih contoh. Saya suka kasih contoh ini. Kalau saudara beli jus kotak, lihat ini jus kotak yang warna biru ini. Ya, saudara ya beli jus ini berikut sedotannya enggak? Berikut. Ya, udah termasuk harga yang saudara bayar. Nah, maka waktu saudara bawa jus kotak ini, saudara mau minum, ya, mau terima jus itu masuk ke dalam perut saudara. Apa yang saudara mesti gunakan? Sedotan. Nah, sedotan itu sarananya, saudara. Ya, itu sarananya. Jadi, ketika saudara gunakan sarananya, jus itu masuk ke perut saudara. Nah, demikian juga kasih karunia, saudara. Ya, kasih karunia itu bagaikan jus. Ya, ketika Yesus beli, ya, Yesus beli kita, saudaraku, dia sudah bayar harganya, ya, supaya kita menerima kasih karunia. Ya, tapi juga dia sudah memberikan sarana kasih karunia-Nya. Itu juga termasuk bagian dari kasih karunia. Nah, saudara, supaya kasih karunia bisa datang sama saudara, saudara mesti gunakan sarananya. Sarananya pun adalah kasih karunia. Ya, nah ini yang orang Kristen nggak ngerti, saudara. Nah, sarananya, saudara, itulah namanya disiplin-disiplin rohani. Ya, saudara mesti gunakan disiplin-disiplin rohani, baru saudara menerima kasih karunia. Ya, nah enggak otomatis diam-diam aja kasih karunia Allah datang sama saudara. Enggak, praktek disiplin-disiplin rohani. Begitu saudara praktek, kasih karunia mengalir ke saudara. Ya, jus ini bisa mengalir ke dalam tubuh saudara kalau saudara menggunakan sedotan, ya. Nah, jadi saudara kita mesti pakai sarana kasih karunia. Nah, sama juga saudara HP ini. HP ini kalau nggak ada tenaga listrik, mati kan dia. Walaupun bagus, walaupun HP-nya merek terbaru, programnya bagus, ya, tapi kalau nggak ada listrik, mati dia HP ini. Nah, gimana supaya dia menerima listrik? Gunakan apa, saudara? Salurannya, kabelnya. Hubungkan ke sumber listrik. Nah, saudara, kabel itulah sarananya, ya, untuk tenaga listrik bisa masuk. Sama, saudara. Hidup kita perlu sarana kasih karunia supaya tenaga kasih karunia masuk ke dalam hidup kita dan kita bisa mengalahkan yang jahat, saudara. Nah, ini, saudara, banyak orang Kristen nggak ngerti. Ya, dia pikir apa itu, saudaraku, kasih karunia? Oh, otomatis kita pokoknya dirubah Tuhan. Diam-diam aja nanti Tuhan kan semuanya kasih karunia. Nah, enggak gitu, saudara.
Ya. Nah, kasih karunia itu kenapa penting, Saudara? Karena ya segala sesuatu dalam kekristenan tidak bisa dijalankan tanpa kasih karunia, Saudara. Segala sesuatu karena kasih karunia. Contoh, kita diselamatkan karena kasih karunia. Kita dibenarkan karena kasih karunia. Kita dikuduskan karena kasih karunia. Ya, kita bisa mengalami perubahan hidup karena kasih karunia. Kita bisa, Saudara, mengalami transformasi hati karena kasih karunia. Kita bisa mengalahkan kejahatan karena kasih karunia. Segala sesuatu, saudaraku, itu ya hanya mampu kita jalankan kalau ada kasih karunia. Nah, demikian juga, saudaraku, ya kalau kita mau kalahkan kejahatan tanpa kasih karunia, enggak mungkin. Nah, gimana supaya kasih karunia datang kepada kita? Gunakan sarananya. Nah, sarananya namanya apa? Sarananya namanya disiplin-disiplin rohani. Nah, apakah benar begitu kata firman? Nah, mari kita lihat Titus pasal yang kedua. Next, kita lihat, saudara. Titus pasal 2, nah, ayat 11 sampai ayat 14. Kita baca ayat 11 dulu. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Nah, pertama, kasih karunia itu menyelamatkan kita. Ya, tapi dia nggak biarkan kita ya setelah selamat dia biarin kita hidup di dunia ini babak belur. Nah, tidak, saudara. Kasih karunia juga setelah menyelamatkan kita. Nah, ayat 12. Ia di sini kasih karunia mendidik kita. Nah, kata mendidik di sini, saudara, ya, adalah mendisiplin. Seperti seorang bapak mendisiplin anak-anaknya. Nah, demikianlah, saudara, kasih karunia itu mendisiplin kita, mendidik kita lewat disiplin-disiplin rohani. Inilah sarana kasih karunia itu, saudara. Dia mendidik kita lewat disiplin-disiplin rohani. Nah, kalau kita praktekkan disiplin-disiplin rohani ini, maka dibilang supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Wow! Jadi kalau kita praktek disiplin-disiplin rohani, ya karena kasih karunia mendisiplin kita, maka kita bisa meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan kita bisa hidup bijaksana, adil, beribadah, di dalam dunia yang sekarang ini. Puji Tuhan. Ya, di dunia yang sekarang ini, bukan nanti di sorga. Ada orang berpikir, oh Pak Edi, ya kita setelah selamat, aduh memang susah ya hidup ini ya. Waduh, ya kita masih jatuh bangun dalam dosa. Ya, kita hidupnya kacau balau, Pak Edi. Waduh, memang begitu ya. Di dunia ini nggak ada yang sempurna. Di dunia ini kita hancur hidupnya seperti itu. Nantilah di surga baru kita hidup kudus, Pak Edi. Sekarang mah hancur hidup kita. Ya, nah nggak mungkin kita hidup ya di dunia ini nggak jatuh terus dalam dosa. Nantilah di surga baru kudus, Pak Edi. Nah, itu salah konsep itu, saudara. Ya, nah orang ini nggak ngerti bahwa kasih karunia setelah menyelamatkan kita, dia nggak biarkan kita babak belur, ancur-ancuran di dunia ini. Enggak, kasih karunia mau mendidik kita, melatih kita lewat disiplin-disiplin rohani, dan kita bisa meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Haleluya. Artinya kita bisa menang atas segala kejahatan. Nanti kita lihat ayat 14. Nah, kita lanjut dulu. Nah, sampai kapan kita dididik? Ya, Tuhan nggak biarin kita di dunia ini, saudara. Tapi dia didik kita, ayat 13,
dengan menantikan penggenapan pengharapan kita penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Haleluya. Dia mendidik kita, saudara, sampai kedatangan Tuhan. Memberi kita tubuh kebangkitan. Waktu itu kita dimuliakan. Ya, saudara. Jadi, saudara, kasih karunia bertanggung jawab, bukan hanya mendidik kita, tapi dia mendewasakan kita, saudara, supaya kita siap menantikan kedatangan Tuhan. Dan waktu dia datang, kita dijemput, saudaraku, dan kita menerima tubuh kebangkitan. Puji Tuhan, itu semua kerja dari kasih karunia. Nah, pertanyaannya, kok kita bisa menang di dunia ini, saudara? Bisa mengalahkan segala kejahatan? Next. Nah, ini ayatnya, saudara. Ternyata ayat 14 bilang begini. Kristus itu, saudara, ya, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita. Ya, Kristus telah menyerahkan dirinya bagi kita. Untuk apa? Membebaskan kita. Dari apa? Segala kejahatan. Berapa kejahatan? Segala. Perhatikan kata segala. Dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Puji Tuhan. Kenapa kita bisa bebas dari segala kejahatan? Ini karena karya Kristus. Ya, bukan hanya mengampuni kita dari segala kejahatan, tapi juga membebaskan kita dari segala kejahatan. Nah, makanya saudara, kita mesti tahu, Yesus mati di kayu salib bukan supaya marah-marah kita diampuni aja, bukan. Tapi supaya kita lepas dari marah-marah. Ya, Yesus mati di kayu salib bukan hanya untuk mengampuni dosa pornografi kita, tapi juga untuk melepaskan kita dari perbuatan, ya, apa saudaraku, pornografi itu, keterikatan pornografi itu. Yesus bukan hanya datang mengampuni dosa homoseksual kita, tapi saudaraku, dia juga membebaskan kita dari dosa seksual itu, dosa homoseksual itu. Jadi orang yang lahir baru bisa mengalahkan dosa homoseksual. Nah, saudara, ini penting. Ya, kita harus, saudaraku, percaya, mengerti ini. Praktekkanlah disiplin-disiplin rohani, saudara. Maka saudara bisa menang atas segala kejahatan. Sekali lagi, segala kejahatan. Bukan 1-2 kejahatan. Bukan 90% kejahatan. Segala kejahatan. Saudara bisa menang. Puji Tuhan. Itu dahsyatnya disiplin-disiplin rohani. Nah, saudara, gawatnya gini. Ada gereja sekarang, saudara, yang udah terpengaruh sama ajaran hyper grace namanya. Ya, pengajaran cheap grace. Ya, ada yang sebut cheap grace, ada yang sebut hyper grace. Nah, ini udah datang banyak mempengaruhi orang Kristen, saudara. Ya. Nah, orang Kristen senang dengar, ya, khotbah-khotbah ini karena khotbahnya hyper grace anti sama disiplin-disiplin rohani. Mereka nggak percaya. Mereka bilang, oh harus berdoa ya. Oh, harus puasa ya. Oh, enggak. Itu Taurat itu. Ya, kita hidup dalam kasih karunia. Kita enggak lagi praktek perbuatan-perbuatan hukum Taurat. Ya. Mereka anti, saudara. Jadi kalau dibilang mesti apa? Disiplin rohani. Kamu mesti doa, kamu mesti tiap hari praktek. Ya, Roma 12 ayat 1 mempersembahkan tubuh. Enggak. Ya, hidup ini menikmati kasih karunia aja, nggak usah yang gitu-gitu. Nah, ini bahaya sekali, saudara, ajaran ini. Ya,
Ada teman saya, dia kenal seorang ya temennya juga, sama-sama kuliah di Amerika dulu. Nah, waktu kuliah di Amerika, ternyata dia ketahuan homoseks, saudara. Teman saya punya teman ini. Nah, akibatnya, saudara, dia dinasehati di sekolah Alkitab itu. Ya, kamu nggak boleh praktek ini, kan dosa. Ya, kalau kamu lahir baru, kamu bisa tinggalkan ya gaya hidup homoseks ini. Ya, jadi kamu mesti bertobat. Dia di konseling, saudara. Dia tidak mau bertobat, saudara. Ya, dan dia terus bergaya hidup homoseks. Akhirnya dia dikeluarkan, saudara, dari sekolah ini. Nah, dia keliling-keliling ya mencari gereja yang bisa terima dia, saudara. Ya, dia cari-cari nggak ketemu, saudara. Nah, satu kali setelah berapa tahun teman saya ketemu dia, saudara. Ya, dia ada di satu kota di mana ya saudara, waktu ketemu dia bilang begini, waduh, udah lama ya kita nggak ketemu, gimana kamu? Teman saya tanya dia, waduh, saya seneng sekali, katanya. Loh, kenapa kamu seneng? Saya udah ketemu sama gereja yang saya suka sekali. Di gereja ini saya bisa bertumbuh. Ya, loh, kenapa? Nah, rupanya dia gabung ke gereja yang praktek hyper grace ini, saudara. Ya, praktek apa? Cheap grace ini. Wah, dia seneng, dia bilang. Nah, teman saya kan orangnya belak-belakan, saudara. Dia udah kenal dia lama. Jadi dia terus terang aja langsung bilang begini, kenapa kamu bilang kamu seneng ya bisa bertumbuh? Iya, ya, karena saya cocok sama pengajaran di gereja ini. Ya, saya seneng deh, saya bisa bertumbuh. Terus ditanya, ya, jujur ya, kamu masih nggak praktek homoseksual kamu? Wah, langsung dia bilang, iya, saya masih praktek. Waduh, kamu masih ya praktek homoseksual? Iya. Terus kok bisa? Katanya kamu bilang kamu bertumbuh. Ya kan semua karena kasih karunia. Nah, lihat nggak saudara ngerinya, saudara? Ajaran hyper grace, ya, mereka cuma berpikir Tuhan mengampuni dosa homoseksual saja. Betul, Tuhan mengampuni. Tapi juga Tuhan mau melepaskan kamu dari dosa homoseksual. Nah, kamu nggak bisa lepas kalau kamu nggak praktek disiplin-disiplin rohani. Kalau kamu anggap disiplin rohani hukum Taurat, kamu campakkan disiplin rohani, mana bisa kamu lepas dari homoseksual? Jadi, kasih karunia yang kamu terima itu jangan-jangan bukan kasih karunia sejati. Karena kasih karunia sejati tidak anti disiplin. Ya, tidak anti disiplin rohani. Justru disiplin rohani adalah bagian dari kasih karunia. Nah, ini gawatnya ajaran cheap grace, ajaran hyper grace. Ini udah masuk, saudara, ke dunia kekristenan. Orang Kristen dibuatnya jadi malas mempraktekkan disiplin rohani, menganggap disiplin rohani hukum Taurat. Saya nggak perlu mempraktekkannya. Malah anti mereka. Nah, hati-hati sama pengajaran ini, saudara. Udah masuk ke dunia kekristenan. Kalau saudara terima ajaran ini, saudara nggak bakal lepas dari dosa. Saya banyak mendengar kesaksian, saudara, dari orang yang terima ajaran ini, yang akhirnya bertobat. Dia cerita, Pak, dulu saya waktu ya terima ajaran hyper grace, saya betul enak korbannya, Pak Edi. Ya, seneng, tapi nggak ada perubahan hidup, Pak Edi. Ya, kita kayak ditipu. Ya, oh, hidup dalam kasih karunia, tapi itu bukan kasih karunia sejati, Pak Edi. Karena kasih karunia sejati mendidik kita, mendisiplin kita, melatih kita lewat disiplin-disiplin rohani supaya kita terlepas dari segala kejahatan. Nah, ini dulu, saudara, kita mesti benar dulu ajaran, jangan cheap grace, jangan hyper grace. Ya, itu salah, saudara, ajaran yang keliru. Nah, jadi kita nggak boleh anti disiplin-disiplin rohani, saudara. Ya, nah, kalau kita lihat siapa, saudara,
Martin Luther menyebut ini antinomianisme. Ya, ajaran ini, ajaran hyper grace namanya antinomianisme. Ya, anti hukum Taurat. Mereka pikir kita nggak perlu lagi praktek hukum Taurat. Ya, kita masih praktek, saudara. Tapi kita praktek bukan dengan kekuatan kita, dengan kekuatan kasih karunia, saudara. Ya, tapi kita masih praktek hukum Taurat. Siapa yang bilang enggak? Wong Yesus datang untuk menggenapinya. Ya, tapi kita prakteknya dengan cara melalui kasih karunia. Kita bisa taat sama hukum Taurat. Ya, saudara. Hukum Taurat tidak ditiadakan, tidak. Ya, digenapi melalui Yesus di dalam kita, saudara. Nah, ini yang bahaya sekali cheap grace ini, saudara. Nah, jadi kita untuk praktek disiplin-disiplin rohani, kita mesti punya pengertian yang benar. Nah, sekarang, saudara, ya, sebelum kita praktek disiplin-disiplin, ya, ada banyak disiplin. Disiplin kerahasiaan, disiplin doa, disiplin memberi. Nanti saudara baca di Matius 6, ya. Disiplin puasa, Yesus praktek itu, saudara. Disiplin kerahasiaan, disiplin berdiam diri, disiplin apalagi, saudara, ya, silence, menyendiri dan berdiam diri, ya, saudara. Itu semua disiplin-disiplin rohani yang melaluinya, ya, kita dididik untuk terlepas dari kejahatan-kejahatan itu, saudara. Ya, nah itu kita mesti praktekkan. Tapi sebelum kita praktekkan itu, saudara, kita mesti praktek dulu disiplin yang paling basic. Nah, kita lihat yang terakhir, saudaraku, ya. Jadi next kita mesti praktek dulu disiplin dasar. Nah, ini yang saya mau ulangi lagi. Minggu lalu kita belajar. Disiplin dasar adalah up, in, out, saudara. Ya, jadi up, in, out. Nah, ini dulu. Karena ini paling dasar, saudara. Kalau orang Kristen nggak praktek up, in, out ini, dia praktek disiplin-disiplin yang lain, nggak ada impact-nya disiplin yang lain itu, saudara. Karena yang paling dasar aja dia nggak praktek. Ya kan? Itu kayak sekolah. Kalau saudara nggak sekolah SD, ya gimana mau saudaraku sekolah SMP, SMA, dan universitas? SD-nya dulu dong. Nah, kita mesti praktek basic-nya. Ini 3 disiplin paling basic. Ya, praktekkanlah tiap hari, saudara. Ya, tiap hari di kompak, saudara. Ya, praktekkan. Apa itu, saudara? Ibadah sejati tiap hari. Roma 12 ayat 1. Nah, setelah Paulus menceritakan konsep keselamatan panjang lebar, saudara, ya, dia ceritakan sampai 11 pasal. Nah, kesimpulan dia Roma 12 ayat 1. Karena itu, karena aku udah ceritakan konsep keselamatan itu, ya, kamu sudah diselamatkan, ya. Karena itu dia bilang apa, saudara? Ya, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Ya, nah kita mesti tiap hari persembahkan tubuh kita. Ya, nah di mana, saudara? Bersama-sama dalam tubuh Kristus. Ini bukan praktek sendirian aja. Memang kita semua mesti terlibat. Tapi konteksnya adalah tubuh. Karena Roma 12 ayat 1 sampai ayat 8 itu kan bicara tubuh. Ya kan? Ada berbagai karunia di situ. Jadi kita persembahkan tubuh kita di dalam kompak. Sama-sama lakukannya. Waduh, keren, saudara. Waktu kami praktek ini, saudara, dahsyat banget, saudara. Ya, coba deh, saudara praktek di kompak, saudara. Ya, ambil waktu mempersembahkan tubuh. Ya, misalnya ngomong begini, Tuhan, aku datang hari ini, Tuhan. Tuhan, aku ingat betapa Engkau sangat mengasihi aku, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Oleh karena penebusan-Mu, Tuhan. Engkau menjadikan aku anak-anak-Mu.
Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku berterima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, aku boleh ditebus dari dosa yang sia-sia. Terima kasih Tuhan. Aku datang kepadamu Tuhan. Hari ini aku mempersembahkan tubuhku Tuhan. Tuhan, ampunilah selama ini Tuhan. Aku tidak menggunakan tubuhku Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Bahkan sering Tuhan, aku Tuhan biarkan tubuhku dikuasai oleh keinginan-keinginan daging. Sehingga Tuhan tubuhku dipakai sebagai senjata kejahatan. Tuhan ampuni aku Tuhan. Tuhan hari ini Tuhan, aku mau bertobat Tuhan. Aku persembahkan tubuhku. Nanti satu orang lagi, ya tiba-tiba Tuhan ingetin, Tuhan ampuni aku Tuhan. Seringkali pikiranku Tuhan, masih pikiran yang negatif. Aku sering Tuhan membiarkan pikiran-pikiran negatif itu sehingga menguasai aku. Sehingga aku menjadi khawatir hidupnya. Tuhan, bahkan aku punya pikiran yang jahat terhadap sesamanya. Ampuni aku Tuhan. Yang seorang lagi Roh Kudus ingetin, Tuhan ampuni aku Tuhan, aku masih menggunakan imajinasiku untuk hal-hal yang kotor. Tuhan, aku sering membayangkan Tuhan, pikiran-pikiran yang najis Tuhan. Tuhan, aku bertobat hari ini Tuhan. Nah, saudara itu tiap hari kayak begitu. Dahsyat sekali saudara. Mereka ngaku dosa. Mereka menundukkan dirinya di bawah pemerintahan Kristus. Ya, karena Kristus adalah Tuhan dan Raja mereka. Dia adalah penguasa tunggal hidup mereka. Dia juga adalah juru selamat mereka. Mereka tunduk kepada Dia. Wow. Setelah itu saudara, ya mereka bersekutu. Nah, gimana bersekutu di kompak? Nah, persekutuan bukan hanya kumpul-kumpul, bukan. Koinonia artinya saling memberi, saudara. Saling berkontribusi. Ya, jadi koinonia itu kita kalau kumpul harus saling memberi. Memberi waktu kita, ya. Memberi apa, saudara? Ya, memberi perhatian kita. Ya, memberi kasih itu kan memberi, saudara. Bahkan gereja mula-mula memberi uang, ya, memberi hartanya, ya, memberi apa, saudara? Memberi pengajaran, saling mengajar, ya, sharing firman, apa yang kita dapat, atau kita saling bernubuat. Itulah Roma 12, ya, praktek karunia-karunia. Semua orang ada karunianya, berbeda-beda. Kita mesti berkontribusi sesuai karunia kita. Itu praktekkan tiap hari, saudara. Nah, kemudian baru bersama-sama dengan tubuh Kristus, kita melaksanakan amanat agung. Ya, kita mulai connect sama kepala, nanti Kristus kasih kita, saudaraku, ingatan. Dia akan mengingatkan, di kantor kamu ya, udah ada orang damainya. Ya, kamu doain dia. Nah, mereka doain orang damai itu, doain di kompak. Tuhan, kami berdoa Tuhan, udah ada satu orang Tuhan di kantor kami Tuhan, yang siap Tuhan dimenangkan. Tuhan, kami doain supaya saudara kami ini yang kerja kantor sama dia, supaya dia punya keberanian memberitakan Injil. Tuhan, kami doakan supaya dia bisa di follow up, supaya dia bisa diajak ya ikut SPK. Tuhan, kami doakan. Nah gitu saudara. Ini 3 disiplin up in out yang sangat penting. Ya, kalau kita nggak praktekkan, kita nggak bisa praktek disiplin-disiplin yang lebih jauh. Ini disiplin dasar, saudara. Praktekin. Ya, saudara lihat kompakmu pasti bertumbuh. Ya, kami sekarang excited sekali, saudara. Waktu praktek up in out ternyata revival terjadi, saudara. Kompak-kompak mulai, saudaraku, ngalamin revival. Mereka nggak mau berhenti. Ada yang saudara ya sehari itu bisa mereka bayar harga, berani bayar harga kumpul sampai 2 jam satu hari. Ya, tanpa disuruh-suruh, saudara. Ya, mereka
mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa di Kompak. Dan mereka revival, mereka mulai jangkau lagi. Kompaknya mulai memenangkan jiwa, saudara. Dan muridkan. Orang itu dibawa lagi, ngalamin up in out. Nah, saudara, tiap hari kalau kita ngalamin ini, ya, kita akan hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Nah, saya dorong saudara, mari praktekkan minggu ini. Ya, kami semua mesbah-mesbah doa udah merubah cara mesbah doanya berubah, saudara. Kita praktek up in out aja. Ya, kita nggak cuma doa-doa yang agamawi, saudara. Ya, doa bangsa agamawi, ya, nggak salah doa bangsa itu. Ya, nah, saudara, tapi kita praktek up in out di mesbah pagi, saudara. Semua orang terlibat. Kita masuk dalam breakout room, ya. Semua praktek up in out. Wah, dilawat Tuhan, saudara. Dahsyat sekali. Dan mulai, saudaraku, kita melihat mujizat-mujizat Tuhan terjadi. Ya, kita melihat kuasa kerajaan Allah dinyatakan. Nah, saudara, mari kita praktekkan up in out tiap hari. Tuhan memberkati saudara, ya. Nah, saya serahkan kembali ke teman-teman yang bertugas. Biarlah saudara praktekkan, ya, hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan memberkati.